Oke bro, my friend, kembali lagi sama kita di Mio Entusias Bogor. Jadi kebetulan memang apa ya, sore-sore nih, waktunya sore kita lagi di Carita, kebetulan lagi enifnya MEB yang ketiga. Nah, di sebelah gua teman-teman mungkin dari video-video sebelumnya belum tahu nih. Jadi sebenarnya kita di MEB ada penasehat, ada 3 orang gitu kan. Salah satunya itu ada gue, ada Om Aan. Nah ini yang belum masuk nih dari kemarin. Coba Om, nama lu siapa nih Om? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Beni Siap. yang sudah memberikan kesempatan, waktu dan tempat untuk saya berorasi ya seputar Mio, dan Mio lagi. Dari kecil, dari sekolah motornya Mio. Sampai setua ini pun tetap Mio. Tetap Mio. Sampai kita udah punya anak ya. Nah, itu. Anak-anak kita udah sekolah. Sampai touring rasanya udah lemes sebenarnya, tapi capek. Betul. Tapi happy aja. Iya. Pasti di dong. Saat jam 2 malam itu lagi ngantuk-ngantuknya, waduh, kita tapi tetap jalan, semangat, ya? Gaspol pokoknya. Gaspol. Tetap gaspol. Okay. Karena mental bikers itu tidak mengenal ngantuk, tidak mengenal jarak, yang penting gas dulu, curhat belakangan. Yoi. Jadi gimana nih Om Beni? Gini Om, ini kan teman-teman mungkin para ma friend di rumah yang udah tahu MEB belum kenal sama lu nih Om. Oke. Gitu. Jadi lu di MEB ini posisinya sebagai apa? Jadi gitu. Sebenarnya gue tuh kalau dibilang penasehat juga, gue masih suka dinasehatin. Iya. Kalau dibilang bagian ngurusin, banyak yang diurusin gitu. Jadi ya pokoknya kita multifungsi aja lah. Namanya di komunitas, di klub itu bukan suatu hal yang kaku ya. Kalau buat ngurusin teman-teman, apalagi ini teman-teman di sini, betul, banyak yang pengen punya pengalaman touring kayak apa sih gitu. Iya, benar. Touring itu ya kayak gini. Iya. Berangkat tengah malam, betul, sampai di jalan pun tengah malam, bahkan mau tidur pun susah. Karena apa? Karena waktu kita untuk sampai di lokasi jangan sampai ketemu matahari terbit nih. Aduh, cepet banget tuh. Aduh, bukan main. Tadi aja jam 4:30 itu udah kerasa banget. Udah kerasa banget pengen buru-buru rebahan. Iya. Makanya gaspol. Alhamdulillah sampai sini jam 6, kita masih bisa istirahat, ngopi-ngopi dulu. Oke. Ya udah, sampai selanjutnya dengan sore ini kita menikmati sunset. Sunset ya. Jadi ini kurang lebih nih kita jam 5 nih ya, kurang lebih jam 5. Ya. Sebenarnya arah kameranya pengennya ke sunsetnya, cuman karena satu hal teknis, jadi yang penting nggak mungkin juga motor kita taruh di karang. Itu dia, nggak mungkin juga. Ngangkat ini males. Iya. Berat lah. Iya benar. Walaupun Mio, tapi kalau Mio yang model-model lama itu besinya padat bro. Serius. Betul. Ngangkatnya harus berempat. Betul. Itu. Jadi perlu ma friend tahu nih di rumah. Si Om Sony ini dari zaman kita masih sekolah Om ya. Dulu. Lulus sekolah ya, lulus sekolah. Kita ketemu di mana ya dulu di Sawangan, daerah Sawangan tuh. Kita itu mulai ketemu kalau nggak salah 2005. 2005 kebetulan dari dulu udah bareng-bareng kita nih. Iya. Ngebentuk komunitas. Ya alhamdulillah sudah regenerasi Om ya, komunitas kita yang dulu. Bener. Udah bisa berjalan sendiri, udah banyak kegiatan-kegiatan positif alhamdulillah. Ya? Oh, silakan. Aduh. Sambil minum. Ini sponsor kita nih sementara jadi dari Teko Condet. Condet. Kalau Arab baru naik haji. Iya. Baru pada berangkat. Jadi condet aja dah. Condet aja. Nih air putih ya. Air bening, ini air bening nih. Air bening. Jadi aman. Baik untuk kesehatan. Betul. Gitu. Kita nggak non alkohol lah ya. Nggak main lah tuh alkohol. Bikin pusing doang kepala. Yang ada jadi ngaco kemana-mana tuh. Gitu. Karena juga nih. Memang usia-usia kayak kita nih udah kepala 3, hampir 40 nih. Aduh, udah harus
konsumsinya air bening. Jangan Iya. kebanyakan minum yang aneh-aneh. Betul. Gula. Gula. Bahaya tuh gula tuh. Apalagi kayak gua pribadi bentar lagi udah kepala 4. Nah itu. Waduh, Om ini udah 42. Buset deh. Baru mau kepala 4 gua. Gitu kan. Ya secara usia kita nggak beda jauh lah. Beda jauh, cuman namanya hobi tetap sama. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam persaudaraan, silaturahmi gitu Om ya. Sebenarnya masih ngantuk sih. Iya. Ngantuk banget ini, cuman kita udah terlalu lama vakum, kayaknya berapa minggu kita nggak upload video. Benar. Betul. Sebenarnya kemarin pas mulai kita berangkat, teknis segala macam, kita udah pengen ngasih dokumen selama perjalanan gitu. Cuman kita ngejar waktu Om ya. Karena perjalanan juga malam. Malam, betul. Semua punya tugas masing-masing mengendarai motor karena nggak ada yang boncengan. Dan saya pun juga bawa kloter kedua. Nah, Kloter kedua itu sebagian besar dari teman-teman yang pengen banget touring tuh kayak apa sih? ya, Nah, semalam kita buktikan Ya. touring itu kayak gitu. betul. Berangkat on time, Betul. di jalanan kita tertib rapi, Ya. tetap jadi pelopor keselamatan lalu lintas. Kita sudah punya surat-surat resmi karena apa? Karena berhubungan di jalan, kalau amit-amit ya Om ya, ada apa-apa, kita sudah semua punya SIM, Iya, STNK. Walaupun Mio, notabene banyak sekarang Mio sebelah gitu. Apa sih? Surat SS, Iya. STNK doang. Akur atas bawah, Nah, alah, atas apalah bawah, tapi tidak menjamin kalau ada apa-apa di jalan kita agak ketakutan sendiri. Betul. Karena jaraknya lumayan, itu. Iya. kurang lebih 156 kilo lah. Jakarta dari Bandung Bogor. lah ya Om. Tapi Jakarta Bandung. treknya ya begitu. Cukup menantang. Pom bensin nggak ada. Pom jujur. bensin ada tapi Oh iya nih rekomendasi teman-teman kalau yang Benar-benar. mau dari Bogor, Depok ataupun dari daerah ya pokoknya daerah-daerah Bogor lah, mau menuju Anyer, Carita, diusahakan berangkat tuh kalau malam itu sebelum Isya lah, maghrib lah, karena pom bensin di sana itu selama panjang jalur itu jam 10 udah mulai tutup. oh jam 10 Yang ya? ada cuma eceran, Oh. pom bensin eceran. Ya, tahu sendiri kita lah ya. nggak tahu lah Betul. itu bensin literannya bener atau enggak. Tapi ini rekomendasi buat teman-teman. Pengalaman kita semalam ketika kita berusaha dari Bogor itu udah full. Ya. Tapi ternyata di daerah Jasinga menuju ke Rangkas Bitung itu tidak ada pom bensin yang buka satupun. Waduh. Semuanya tutup. Yang ada cuma eceran. Iya. Eceran pun di titik-titik tertentu aja. Nggak semua setiap kilometer ada. Jadi kita benar-benar harus waspada. Khusus yang pakai Mio ya. Iya. Karena apa? Tangkinya kecil. Betul. Tangki Bukan kecil. nyalahin motornya boros. Betul. Sebenarnya Mio itu tangkinya kecil. Betul. Motornya nggak boros. Betul. Jadi akhirnya kerasanya cepet habis bensinnya, habis. teman-teman. Benar, Gitu. Gitu. Om Benny Mas, ngerasain Ren. sendiri kan berapa? Gua ngerasain Habis gue. berapa kemarin? Gua kemarin, tapi alhamdulillahnya gini ya. Mungkin kembali lagi cara berkendara ya. Kalau dibilang konsumsi BBM sih boros nggak terlalu. Tergantung spek mesinnya kan kayak gimana ya kan. Ya, sama cara bawa motor lah ya. Ah, Nggak geber-geber. cara bawa motor lah. Tapi kalau normalnya sih mungkin better dari range 50 sampai 80 ribu lah sekali jalan. Kayaknya obrolan kita menarik ya. Gitu. Iya. Menarik nih kayaknya menarik. Pokoknya kurang lebih segitulah ya. Ayolah, yang pecinta Mio daerah Bogor, Sawangan, Depok, pokoknya Tangsel yang mau gabung boleh ke masuk. MEB Mio Enthusiast Bogor. Ini logo kita di rompi, di belakang juga ada sama seperti di banner yang Seperti yang terpampang di banner sekarang. Nih, gua kasih lihat ya. Oh. Nah, ini ketutupan. Ketutupan. Oh. Nah. Jadi cukup keren nih. Kita punya custom, punya ciri khas ya, Om. Oh iya, ada satu lagi yang paling utama. Apa tuh? Kita ini lagi menuju member IMI Jabar resmi. Waduh, bener. Agenda besar tuh, friend. Cita-cita kita Bener-bener. dari ENIF 1, dari waktu mendirikan ini, kita punya cita-cita pengen meresmikan. Pengen meresmikan. Jadi tidak klub kaleng-kaleng. Ya, bukan Kalau komunitas cuma sembarangan lah. nongkrong doang kan, Iya. ya nongkrong, abis itu bubar. Betul. Tapi kalau ini kita menuju ke arah yang positif. Betul. Karena apa? Buat adakan event-event, berkenalan dengan orang-orang di luar Mio, Ya. satu komunitas Yamaha, bahkan IMI Jabar itu kan kita kenal ketua dari IMI pusat aja kan Pak Bamsud kan. Ya. Nah, kebetulan kalau Pak Bamsud itu
luar biasa channel-channel untuk dunia otomotifnya. Betul gitu. betul. Banyak inilah hal positif kalau kita bisa join ke sana Iya. gitu. Memang cita-cita besar. Gue pengen tanya deh sama lu, Om. Dampaknya apa sih buat komunitas nih kalau kita udah bisa masuk ke IMI nih, gitu? Yang jelas dampak yang paling utama itu satu, kalau kita punya identitas resmi dari IMI, Ya. apalagi perwakilan kita kan Bogor ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ketika ada acara-acara besar di IMI nih, atau komunitas-komunitas yang mengadakan ulang tahun, ENIF ya, Ya. terus pameran, mungkin rakernas, Ya. mungkin acara agenda-agenda yang lain, kita tuh dilibatkan. Wow. Mantap. Jadi kita punya kesempatan apa ya, kayak ada launching motor baru, mobil-mobil baru, tempat-tempat baru. Jadi kita dilibatkan, diundang. Kita diundang, ada diagendakan, diundang nih MEB, misalkan ketua dan pengurus agar datang ke tempat Uscap misalnya, atau musrenbang atau apalah, pokoknya kegiatan-kegiatan yang dianggap itu positif lah buat komunitas. Selain itu juga diakui. Diakuinya ini yang penting. Sekarang kan kan sekolah, Om ya. Nah itu. Kita punya ADRT yang bagus. Benar. Bahkan ada update nih terbaru. Apa tuh? Kita bisa mendaftar secara minimal unit jadinya. Jadi nggak perlu banyak. Ya kan kalau dulu kan syaratnya lumayan tuh. Nah itu banyak. Agak ribet tuh. Ya kebetulan tadi belum lama dapat telepon dari salah satu perwakilan IMI Jabar. Ya. Terima kasih banget buat Pak Andri Suniar. Oh, Pak Andri Suniar. Nah mohon kebetulan izin. beliau dinas di Polda Jawa Barat di Direktorat Lalu Lintas. Ya. Kebetulan dia ngasih channel ke kita agar lebih akrab lagi dengan pengurus IMI Jabar. Namanya Pak Jamaludin. Nanti coba kita hubungi. Siap. Mudah-mudahan jadi hajat besar kita nih. Di ulang tahun ketiga. Nah nanti ulang tahun keempat, wah kita bisa minta apa nih, dukungan support dari IMI Jabar. Betul. Acara kayak gini nih diketahui sama mereka. Apalagi pasti kan sekarang zaman media sosial. Yang jelas pasti dia akan dukung banget nih. Gitu aja sih. Kalau manfaatnya banyak. Manfaatnya yang jelas banyak manfaatnya kalau komunitas itu bisa dimasukkan ke dalam apa ya, keluarga besar IMI. Jadi kayak kita dulu kan kita di motor ceper ya. Kita dulu di motor ceper. Dulu jadi MC. Kenal sama Om Ben itu, aduh. Betul. Dari mulai, nggak bisa diungkapkan. Pokoknya dibilang capek sih ya capek, tapi namanya hobi nggak ada lelah ya. Iya begitulah. Dari mulai motong-motong rangka motor. Bukan untuk kejahatan ya, tapi untuk modifikasi. Kontes, terus custom dari mulai cat, bahkan sampai selang shower aja bisa nempel di motor loh. Iya. Ya itu bagian dari. Iya, itu bagian dari modifikasi. Kreatifnya kita buat. Mungkin kalau kita buka koran-koran Motor Plus Auto Trend dulu, ada kita tuh. Ada tuh. Tapi nggak tahu tuh edisi keberapa. Kalau nggak salah dari 2009 sampai 2012. Nah, dulu motor Om Benny Jupiter ya kalau salah ya. Dulu gua pakai Jupiter. Ya alhamdulillah, kalau bukan sombong gitu maksudnya. Apa? Ya alhamdulillah. Iya, maksudnya sombong untuk apa ya? Sombong karena memang ya begitu deh. Ya hasilnya ada. Iya betul. Kebukti gitu. Manfaatnya sampai sekarang kita pakai gitu. Ya dampaknya adalah ke regenerasi. Gitu. Betul. Tetap jalan. Pun Mio yang udah kita bangun ini pun ya mungkin mudah-mudahan regenerasi selanjutnya bisa meneruskan hal baik itu. Gitu. Dan satu lagi manfaat komunitas atau klub itu silaturahmi. Iya betul. Jadi yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kita jauh hanya sekedar sapa, adu klakson, jadi akhirnya bisa nongkrong bareng, ngopi bareng, sampai sekarang touring bareng tuh, lihat motor-motornya tuh. Nah ini kebetulan nih. Apa tuh? Ini kendaraan tempur gue nih. Oh yang merah nih. Ini punya kendaraan tempur gue. Om Sony nih. Aduh itu ngebangunnya dari nol. Jadi gue beli motor itu sejarahnya panjang. Sampai dengan hari ini bisa gue ajak touring jauh. Iya. Pernah gue bawa ke, kebetulan nih pesanan susu jahe. Waduh, Ibu terima kasih banyak. Satu lagi Bu, satu aja cukup. Satu aja.
Jahe Sponsor, udah tua. Udah tua minumnya jahe. Paling Jahe susu. ntar malam nyari Aduh. koyo kita. Aduh. Ini juga bingung ini. Tidur angin laut, tolak Iya. angin udah beli tadi tolak angin. Aduh, udah. Tapi sebenarnya apa ya? Mungkin kalau orang-orang yang belum tahu, kayak contoh gini lah, kalau misalkan touring tuh capek, touring tuh melelahkan, Belum cobain. belum cobain. Sama halnya gini, Bini gua aja nyobain kapok. iya, enggak sama halnya Akhirnya gue gini. diginin sendiri sekarang kalau touring. Sama halnya gini Om, sama aja kita merantau ke Jakarta, ya kan? Nah. Momen Lebaran banyak orang pada mudik, bawa itu. kendaraan, Nah itu, kurang lebih sehappy itu, gitu loh. karena ada tujuan. Ada tujuan, bener. Pulangnya, ya udah rasain sendiri deh. Jangan Ya. ditanya kalau pulangnya. Mungkin Kalau pulangnya. teman-teman bikers nih nanti yang nonton Betul. pasti bisa ngeluarin unek-unek. Touring bikin capek, Bikin capek. bikin boros, buang-buang duit. Bener. Ntar dulu, kita ambil jangan sisi negatifnya terus, Betul. positifnya. Olahraga, ayo yang jarang olahraga kan bisa tuh ngendalin motor dalam waktu lama kan nggak cukup cuma sehat, tapi otot juga harus dipakai. Otak kita bagaimana cara nyalip, Betul, cara betul. kasih kode ke teman-teman belakang. Itu tadi silaturahminya jalan. Betul. Gitu. Itu sama aja melatih tingkat kewaspadaan kita di jalan. Nah itu. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi ketika nanti ada selain touring agenda perjalanan jauh, ya udah biasa aja gitu. Iya, Jalan betul. jauh. Jadi ketika suatu saat ada ya namanya kita manusia ya harus Iya. pakai motor nih dalam jarak yang lumayan jauh. Iya. Misalkan pekerjaan lah Betul. atau nengokin teman yang sakit atau Iya. keluarga yang Iya. rumahnya jauh, tapi kita harus paksa dengan motor agar Betul. lebih cepat sampai. Biasanya kan gitu sekarang nih kalau Iya. di Jakarta atau di daerah-daerah besar. Ngejar Mau nggak waktu mau kan lah ya. pakai motor, ngejar waktu, akhirnya bisa sampai dengan Tepat. masih bisa ketemu lah tepat waktu gitu. Betul. Nah itu kebutuhannya tekniknya lumayan nggak mudah sebenarnya. Sama seperti waktu kita belajar motor lah, imbanginnya kan agak susah. Ya, Bagaimana tahu caranya oper gigi? Dulu kan belum ada motor matic. belum ada. Dulu adanya motor gigi. Motor Nah. gigi. Pertama-tama motor matic muncul kalau nggak salah dulu Kimco ya. Kimco. Bukan nyebut merek nih. Tapi memang gue taunya Kimco. Kalau nggak salah sih Kimco. Kimco, Jetmatic Kimco. Betul. Kemudian Yamaha baru tuh keluar, Betul. Mio, Mulai Sporty. banyak persaingan tuh. Ya, di situ mulailah persaingan bebek Sportmatic yang mempunyai cc yang lumayan cukup untuk membawa boncengan 2 orang dan jaraknya bisa lumayan jauh. Bener. Nah, disitulah dulu kalau gue kan tinggal di Depok ya, kalau ini kan di daerah Parung. Dulu di Depok itu ada Mio Club Depok. Mungkin nanti teman-teman ada yang kangen nih dengan Mio Club Depok. Dulu ketuanya Om Tony. Mudah-mudahan Om Tony masih sehat nih. Ya. Pengen ketemu Amin, amin. sama Om Tony Amin, gitu. amin. Pengen curhat soal Permioan Permioan lah. Permioan. Karena beliau yang saya kenal pertama kali mencetuskan klub Mio itu di Depok. McD Om Ya, ya. McD. Ya, Itu banyak teman-teman. kawan-kawan kita dulu juga di sana. Memang dulu kita berbeda komunitas, tapi silaturahmi itulah kembali lagi. Jadi kayaknya sekarang kita ya udahlah ya, kita bangun lagi nih gitu. Betul. Tidak menutup kemungkinan ya mungkin kita bisa kopdar bareng, Nah, iya. gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita diskusi kayak gini kan seru juga. Sharing-sharing lah. Sharing-sharing. Yang namanya sharing itu kan nggak berupa cuma motor. Betul. Nggak berupa cuma apa ya, mungkin di bidang pekerjaan kita masing-masing. Bener. Ada peluang Ada biasanya peluang. tuh. Oh, gua lagi kerjaan gua gini nih, kerjaan gua gitu nih. Atau cari Kan solusi. Bener, ketemu, bisa cari duit bareng kan bisa aja. Jadi cuan. banyak hal-hal positif lah ya Gitu. dalam berkomunitas. Tapi Bener. yang terpenting adalah ingat komunitas, it's a komunitas, itu hobi kita. Jangan lupa keluarga sih, utamakan keluarga dan pekerjaan. Itu Karena harus penunjang hobi adalah keluarga. Keluarga. Kalau nggak diizinin, yang repot, ada Om. proyek minta maaf mulu. Benar. Saya aja mau touring begini nih, alhamdulillah nih. 2 minggu sebelum berangkat baru diizinin. Iya, Tapi kalau untuk nabungnya sih udah dari sebulan tuh. iya. Dari sebulan tuh bisa tuh ngumpulin dikit-dikit. Lumayan kalau dipikir-pikir, bensin Mio nyampe nggak ya? 150.000 PP nih ke Carita. Tapi setelah dites ya Kemungkinan sih bisa. Kemungkinan nyampe ya, kemungkinan ya. Tapi Kemungkinan karena kita pakai bensin yang berkualitas ya, mohon maaf nih bukannya mengucilkan
teman-teman yang pakai BBM standar ya. Iya. Tapi kita kan juga tahu kondisi kecepatan motor yang kita paksa kayak apa gitu. Mengingat inilah situasi dan kondisi. Kita kan istilahnya mengimbangi sih, lebih kayak gitu. Sorry kalau obrolan kali ini matanya nggak kemana-mana, soalnya depan kita tuh jalan raya. Jalan raya. Jalan raya banyak orang melintas, banyak motor melintas, jadi agak-agak kayak orang jereng. Fokusnya Gitu ya. kemana-mana. Nah itu. Gitu. Tapi ya udahlah ya. Mungkin sementara Obrolan kita memang kalau diterusin bisa sampai besok ya. panjang kali lebar gitu. Nanti kita ada sesi seluruh anggota dan pengurus MEB, kita ngobrol bareng semua nih Om. Betul. Keluh kesahnya. Keluh kesah. Pertama Jadi, keluh kesah di touring nih. betul. Karena nih baru kali ini NF ketiga touring jauh. Touring jauh. Sebelumnya kan deket-deket nih. Cuma Gitu. yang kedua kemarin ke Gunung Curug. Bunder. Ke Curug, Gunung Bunder deket lah. Nah, Dari masih tempat deket-deket kita. lah. Masih Pokoknya- cukup bensin setengki pulang pergi lah. Ya, NF pertama, NF kedua kita masih Masih deket-deket. deket-deket. Terus kebetulan NF ketiga kita mau coba jauh nih. Oh ya sudah, ada waktu, ada kesempatan kita Dan gas. alhamdulillah kita semua serapat nih sampai tujuan. Meskipun- Tinggal kita pulangnya nih. Kita harus tetap lebih hati-hati lagi karena apa? Kondisi kita kan udah capek nih di tempat lokasi acara. Nah, disitulah konsentrasi kita, silaturahmi kita, gimana koordinasi depan, tengah, belakang, koordinasi dengan bagaimana cara pengaturan di jalan, itu harus pakai banget. Pokoknya sekali lagi gua thank you buat Om Tony. Terus yang kedua, kembali lagi kita himbau teman-teman yang mungkin domisilinya daerah Kabupaten Bogor, Punya motor Mio, punya motor Mio, Bogor Kota, Tangerang Selatan, Jawa Barat, Depok, sekitarnya. Sok, mangga gabung ke Mio Enthusiast Bogor. Kita nongkrong di daerah Jampang. iya. Daerah Kalau Jampang nggak tahu, Parung lah. ini deh, tahunnya Kahuripan lah, Kahuripan Parung. Kalau teman-teman mungkin sering Jalan Raya Parung Bogor, Bogor Jakarta, tapi melintasi wilayah utara, nah itu lewat tuh tongkrongan kita. Nanti ada kontak personnya lah. Ada. Waduh, nih ada hiburan sedikit. Nah, biasalah ini. Rencananya Mio Om Benny mau dipakai juga kayaknya. Kayaknya nggak ada. Nggak akan kuat kayaknya. Nah, benar. Gitu. Jadi yang mungkin dari teman-teman komunitas lain pun, even dia malam minggu mau ke puncak, touring lewat daerah Parung, boleh mampir ke base camp kita. Iya. Ya, Enthusiast Bogor. Kalau dari arah Parung sampai ke Bogor itu kita di sebelah kiri. Sisi sebelah kiri nih. Ada Misu. Di daerah Ruko Misu. Terus di seberangnya rumah sakit Duafa. Sapa aja, langsung aja mampir. Kalau memang kita lagi kopdar, ya sekedar air putih, kopi-kopi aja. Ada. Nah, kalau gue ya udah tutup tukangnya. Dan agenda kedua nih Om, kita insya Allah mau ada event kedua nih. Oh iya, kemarin katanya mau bikin kontes kecil-kecilan ya? Kemarin kita MMP Mall 1 kita udah bikin di rest area Puncak Mas. Mas. Alhamdulillah sukses. Wah, hampir ribuan kayak yang datang deh. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik acaranya. Kebetulan gue masih malas-malasan tuh. Iya, ini lagi sibuk-sibuknya dia. Lagi sibuk-sibuknya. Nah ini yang call 2 insya Allah kita mau bikin juga. Mohon support dari teman-teman Permioan Jabodetabek. Betul. Mungkin Pokoknya Jawa Barat lah. betul. Mau support apapun insya Allah kita terima dengan sangat. Mudah-mudahan juga Pak Deddy Mulyadi support kita. Jawa Barat, Pak Deddy. Kami tunggu pokoknya ya. Insya Allah kami jadi pelopor keselamatan lalu lintas, taat bayar pajak, dan tertib Betul. dalam berkendara. Begitu Pak Deddy. Paling sementara itu dulu ya kita ya Om Tony ya. Siap. Karena banyak agenda yang mau kita kerjain nih di NF ketiga. Sekali lagi mohon doanya supaya MEB tetap kompak selalu. Oke, gitu aja ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Cut.